Halo, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang TOEFL. Yes, TOEFL itu kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language. Nah, pasti yang dipikirkan jelas ya. Yes, this is an English test, and it's used to it's used for measuring the English proficiency level for English non-native speakers. Jadi maksudnya tes TOEFL ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Inggris bagi orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari untuk komunikasi itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, tes ini yang digunakan untuk mengukur seberapa proficient orang tersebut. Untuk kegunaannya, kebanyakan dari universitas itu menggunakan TOEFL sebagai syarat masuk untuk menjadi mahasiswa di dalam universitas tersebut. Universitas di luar negeri pasti ya menggunakan TOEFL ini. Nah, kalau di Indonesia gimana? Nah, kalau di Indonesia, TOEFL ini biasanya digunakan untuk kelulusan. Biasanya salah satu syarat kelulusan itu wajib memiliki sertifikat TOEFL. Nah, untuk yang baru-baru ini, untuk menjadi pegawai negeri juga diwajibkan mempunyai nilai TOEFL. Selain itu juga digunakan dalam bisnis perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang ingin merekrut karyawan itu mewajibkan mereka memiliki nilai TOEFL juga. Gitu. Dan scholarship programs itu pasti menggunakan TOEFL. Gitu. Jadi beasiswa yang ke luar negeri kah, ke dalam negeri, meskipun dalam negeri itu tetap menggunakan nilai TOEFL juga. Jadi kegunaan dari TOEFL itu beraneka ragam ya sekarang ya, bergantung dari instansi atau institusi yang menggunakannya. Selanjutnya dari format TOEFL itu sendiri. Di Indonesia pada umumnya mengenal dua jenis tes ya, yaitu paper-based test TOEFL dan juga internet-based TOEFL. Tapi yang paling umum digunakan di Indonesia itu adalah paper-based TOEFL. Jadi paper-based TOEFL ini formatnya itu ada tiga skills yang diujikan. Yang pertama adalah listening comprehension. Di sini menguji tentang pemahaman mendengarkan, sejauh mana mereka paham dengan percakapan bahasa Inggris. Kemudian skill yang kedua yang diujikan adalah structure and written expression. Jadi untuk structure dan written expression di sini lebih ke tata bahasa dari bahasa Inggris itu sendiri. Kemudian yang ketiga, skill ketiga yang diujikan yaitu reading comprehension. Reading comprehension itu pemahaman tentang bacaan atau teks dalam bahasa Inggris. Sejauh mana test taker atau yang mengambil tes tersebut paham dengan teks bahasa Inggris. Nah, untuk durasi dan juga jumlah itemnya, untuk listening comprehension itu ada 50 item. Jadi ada 50 soal ya, dengan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, di listening sendiri itu ada beberapa bagian. Ada tiga bagian lebih tepatnya ya. Jadi part A itu tentang short dialogue. Jadi ada dua orang yang bercakap-cakap, percakapan pendek. Nah, menjawab pertanyaan dari percakapan tersebut. Kemudian part B, it's long conversation atau long dialogues. Itu percakapannya antara dua orang juga dan lebih panjang dibanding yang part A. Kemudian yang part C is talks atau satu orang yang berbicara. Jadi bisa dibilang monolog lah itu. Itu untuk yang listening comprehension. Kemudian untuk yang structure di sini ada dua
dua parts. Yang pertama itu choose the correct words, the correct answer. Jadi ada kalimat, kemudian di bagian kalimat tersebut ada yang kosong, ada yang bolong, ada yang hilang, blank gitu. Nah, dicari jawabannya. Itu yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua itu written expression. Written expression di sini ada satu kalimat, kemudian di beberapa kata di kalimat tersebut ada yang salah. Nah, kalau di structure yang bagian pertama kalian diminta mencari yang benar, kalau yang di written expression itu kalian diminta untuk mencari jawaban yang salah. Jadi kata-kata tersebut yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut itu jawabannya. Itu ada 40 item dengan waktu 25 menit. Dan yang ketiga adalah reading comprehension. Reading comprehension di sini ada 50 jenis pertanyaan. 50 item, ada 50 pertanyaan dengan waktu 55 menit. Nah, jadi khusus untuk structure and written expression dan juga reading comprehension di sini tidak ada approximately waktunya ya. Jadi memang pas segitu. Untuk yang structure dan written expression 25 menit, untuk yang reading comprehension 55 menit. Nah, kembali ke reading comprehension. Jadi di reading comprehension di sini ada 50 pertanyaan plus beberapa paragraf atau teks. Beberapa teks yang tercantum di situ. Jadi dari teks tersebut kemudian menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu berkaitan dengan teks. Itu untuk yang reading comprehension. Jadi total keseluruhannya dari paper-based TOEFL itu sendiri adalah 140 items atau ada 140 jawaban dengan durasi tesnya itu 1 jam 50 menit. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang skor dari TOEFL itu sendiri. Banyak yang bingung, ini maksudnya apa sih? Nilai 320, nilai 400, 450, dan lain sebagainya. Itu adalah skor nilai konversi dari raw scores dari setiap skillnya. Jadi listening, structure, kemudian reading itu masing-masing dihitung dan mereka memiliki raw score atau nilai mentah. Nah, dari nilai mentah itu kemudian dikonversikan dari ke dalam tabel konversi yang sesuai dengan paper-based TOEFL itu sendiri. Nah, dari situ bisa dilihat hasil akhir dari TOEFL-nya. Nah, untuk umumnya hasil akhir nilai konversi tersebut itu di antara 677 sampai ke 310. Jadi 677 itu nilai yang paling tinggi dan 310 itu nilai yang paling rendah. Nah, untuk di TOEFL sendiri tidak ada passing grade-nya. Maksudnya nilai sekian bisa lulus. Tapi biasanya yang menentukan untuk passing grade itu setiap institusinya sendiri itu yang menerapkan. Jadi setiap instansi memiliki penerapan memiliki requirements sendiri-sendiri tentang passing grade dari TOEFL. Key to improve TOEFL scores. Nah, ini lebih ke pribadi masing-masing sebenarnya ya, bagaimana untuk mengimprove TOEFL scores itu sendiri. Yang pasti tidak ada cara instan. Semuanya harus melalui proses. Jadi yang pertama di situ adalah increase general knowledge. Di sini maksudnya dengan belajar seperti mendengarkan berita, melihat berita, kemudian mendengarkan informasi broadcast information ataupun membaca majalah-majalah dalam bahasa Inggris itu bisa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Jadi kalau dari berita bisa mendengarkan, bisa practice listening skills-nya bisa practice dari situ. Sedangkan membaca berita itu bisa improve reading skills-nya. Kemudian langkah kedua adalah make preparation time 30-55.
Ini bukan formasi menyerang sepak bola ya, bukan. Jadi 30-5-5 di sini adalah 30 menit praktis atau berlatih mengerjakan soal-soal TOEFL. Kan ada itu TOEFL simulation. Nah, jadi 30 menit digunakan, kemudian istirahat 5 menit. Jadi 30 menit itu setelah mengerjakan simulation, istirahat dulu 5 menit, jangan langsung. Kemudian 5 menit selanjutnya mereview. Jadi melihat kembali. Itu tadi yang saya kerjakan seperti apa ya. Nah, itu di 5 menit selanjutnya. Itu jadi 30-5-5 maksudnya seperti itu. Kemudian organize pre-exam time. Jadi ketika kalian sudah tahu nih mau mengambil jadwal ujian kapan atau sudah ditentukan, untuk beberapa universitas jadwalnya sudah ditentukan ya. Jadi kapan ini jadwal tesnya. Nah, itu bisa latihan dulu dari simulasi tes TOEFL gitu. Nah, untuk pre-exam time-nya atau belajar simulasinya itu kalau bisa beberapa hari sebelum ujian. Jangan besoknya ujian, sekarang baru latihan, jangan. Karena kalian akan kelelahan, dan ketika kalian akan kelelahan itu ketika pas mengerjakan soalnya, mengerjakan the real test-nya, kalian akan kehilangan fokus gitu. Jadi kalau bisa belajarnya beberapa hari sebelumnya. Kemudian langkah keempat yaitu use time wisely. Nah, ini untuk mengerjakannya ya. Jadi overall secara keseluruhan dari TOEFL itu, dari 3 skills itu ada 30% soal mudah, 40% soal sedang, dan 30% soal susah. Nah, ketika kalian sudah mengetahui presentase dari soal-soalnya, di sini bisa diperkirakan tuh kira-kira berapa lama nih waktu yang perlu saya gunakan untuk menyelesaikan soal-soal ini. Gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah learn to control your test anxiety. Ini biasanya kalau udah dengar kata tes, pasti langsung panik duluan. Nah, ini yang harus dikontrol nih, karena kalau sudah panik, bingung, tidak bisa mengerjakan, fokusnya hilang. Jadi harus bisa dikontrol untuk anxiety-nya itu. Deg-degannya dikontrol, harus bisa diatur. Jadi kalau udah mulai deg-degan gitu, refleks dulu, tarik nafas dalam-dalam, tahan 4 detik ya, jangan 4 menit, baru dihembuskan pelan-pelan. Nah, itu. Jadi bisa, ataupun ketika mengerjakan kemudian tahu kalau waktunya sudah mau habis, pasti langsung bingung tuh, langsung panik gitu. Nah, pakai trik seperti itu juga bisa. Yang pasti adalah how to control your anxiety. Itu penting juga. Oke. Nah, I think that's all for this TOEFL overview. I hope this video can help you before you take the real TOEFL exam. And selamat mencoba. Have a good day.